Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan. A. Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. B. Tujuan, yaitu sebagai acuan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari 1. Pengelolaan sidang farmasi meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sidang farmasi dan BMHP. 2. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat dalam kurung PIO, konseling, visite, pemantauan terapi obat dalam kurung PTO, evaluasi penggunaan obat dalam kurung EPO, dan pelayanan kefarmasian di rumah dalam kurung Home Pharmacy Care. Bab 2. Pengelolaan sidang farmasi dan BMHP terdiri dari A. Perencanaan, B. Pengadaan, C. Penerimaan, D. Penyimpanan, E. Pendistribusian, F. Pemusnahan dan penarikan, G. Pengendalian, H. Administrasi. Selanjutnya hal penting A. Perencanaan dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian TTAK. Tahapan perencanaan kebutuhan dan BMHP meliputi 1. Pemilihan perencanaan. Proses pemilihan obat di puskesmas dilakukan dalam rangka perencanaan permintaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan pembuatan formularium puskesmas. Selanjutnya, pemilihan obat di puskesmas harus mengacu pada daftar obat esensial nasional dalam kurung DOENG, daftar obat esensial nasional, dan formularium nasional dalam kurung Fornas, formularium nasional. Selanjutnya, formularium puskesmas ditinjau kembali sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menyesuaikan kebutuhan obat di puskesmas. Selanjutnya, kriteria obat yang masuk dalam formularium puskesmas yaitu obat yang tercantum dalam DOENG dan Fornas untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam kurung FKTP, kemudian berdasarkan standar pengobatan atau pedoman diagnosa terapi, kemudian obat generik, kemudian memiliki rasio manfaat risiko dalam kurung benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita, kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien, kemudian memiliki manfaat biaya dalam kurung benefit cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, kemudian obat yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman dalam kurung evidence based medicine. Selanjutnya tahapan penyusunan formularium puskesmas yaitu meminta usulan obat dari penanggung jawab pelayanan dan penanggung jawab program, kemudian membuat rekapitulasi usulan obat dan mengelompokkan usulan tersebut berdasarkan kelas terapi atau standar pengobatan. Kemudian membahas usulan bersama kepala puskesmas, dokter gigi, perawat, dan bidan puskesmas. Kemudian menyusun daftar obat yang masuk ke dalam formularium puskesmas. Kemudian penetapan formularium puskesmas oleh kepala puskesmas. Kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai formularium puskesmas kepada seluruh tenaga kesehatan puskesmas. 2. Pengumpulan data perencanaan, yaitu data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan obat periode sebelumnya dalam kurung data konsumsi, dan data morbiditas, sisa stok, dan usulan kebutuhan obat dari semua jaringan pelayanan puskesmas. 3. Memperkirakan kebutuhan periode yang akan datang ditambah stok penyangga dalam kurung buffer stok. Buffer stok ditentukan dengan mempertimbangkan waktu tunggu dalam kurung lead time, penerimaan obat serta kemungkinan perubahan pola penyakit dan kenaikan jumlah. Kemudian menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai. Kemudian data pemakaian, sisa stok, dan permintaan kebutuhan obat puskesmas dituangkan dalam laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dalam kurung LPLPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat puskesmas. Kemudian laporan pemakaian berisi jumlah pemakaian obat dalam satu periode dan lembar permintaan berisi jumlah kebutuhan obat puskesmas dalam satu periode. Kemudian LPLPO puskesmas menjadi dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat. Perhitungan kebutuhan obat untuk satu periode dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi atau metode morbiditas. A. Metode konsumsi, yaitu didasarkan data analisa dari konsumsi obat periode sebelumnya. B. Metode morbiditas, yaitu berdasarkan pola penyakit. C. Evaluasi perencanaan, yaitu 1.
Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan yaitu dilakukan penilaian kesesuaian antara RKO dengan realisasi sumber data berasal dari rumah sakit, LKPP, dan pemasok. 2. Masalah dalam ketersediaan yang terkait dengan perencanaan yaitu dilakukan dengan cek silang data dari Vayankes dengan data di pemasok. Selanjutnya, cara atau teknis evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu 1. Analisis ABC. Berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu kelompok A penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B penyerapan dana sekitar 20%. Kelompok C penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. 2. Analisis FANG. Berdasarkan manfaat tiap jenis cadangan farmasi terhadap kesehatan. 1. Kelompok V dalam kurung vital, yaitu mampu menyelamatkan jiwa dalam kurung life saving, contoh obat shock anafilasis. 2. Kelompok E dalam kurung esensial, yaitu bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya A. Cadangan farmasi untuk pelayanan kesehatan pokok, contoh antidiabetes, analgesik, antikonvulsi. B. Cadangan farmasi untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. 3. Kelompok N dalam kurung non-esensial, yaitu untuk mengatasi keluhan ringan, contohnya suplemen. 3. Analisis kombinasi, yaitu digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat di mana anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. 4. Revisi daftar obat, yaitu bila langkah-langkah dalam analisis ABC maupun VEN terlalu sulit dilakukan atau diperlukan, maka sebagai langkah awal dapat dilakukan suatu evaluasi cepat dalam kurung rapid evaluation, misalnya dengan melakukan revisi daftar perencanaan obat. Selanjutnya hal penting B. Pengadaan. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan pengadaan mandiri dalam kurung pembelian. 1. Permintaan pengadaan. Sumber penyediaan obat di puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Permintaan obat puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan menggunakan format LPLPO dalam kurung for lampiran 1. Selanjutnya, permintaan obat dari subunit Kepala Puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO subunit. Permintaan terbagi atas 2, yaitu A. Permintaan rutin, B. Permintaan khusus. A. Permintaan rutin, yaitu dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing puskesmas. 2. Permintaan khusus, yaitu dilakukan di luar jadwal distribusi rutin. Proses permintaan khusus sama dengan proses permintaan rutin. Permintaan khusus dilakukan apabila 1. Kebutuhan meningkat, 2. Terjadinya kekosongan obat, 3. Ada kejadian luar biasa dalam kurung KLB atau bencana. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah permintaan obat, perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu data pemakaian obat periode sebelumnya, jumlah kunjungan resep, jadwal distribusi obat dari instansi farmasi, kabupaten atau kota, dan sisa stok. 2. Pengadaan mandiri, yaitu pengadaan obat secara mandiri oleh puskesmas, dilaksanakan sesuai ketentuan pengaturan undang-undangan. Puskesmas dapat melakukan pembelian obat ke distributor dalam hal yang terjadi kekosongan persediaan dan kelangkaan di fasilitas distribusi. Puskesmas dapat melakukan pembelian obat ke apotek. Pembelian dapat dilakukan dengan 2 mekanisme. 1. Puskesmas dapat membeli obat hanya untuk memenuhi kebutuhan obat yang diresepkan dokter. 2. Jika letak puskesmas jauh dari apotek, puskesmas dapat menggunakan SP dalam kurung surat pesanan, di mana obat yang tidak tersedia di fasilitas distribusi dapat dibeli sebelumnya sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Selanjutnya hal penting C. Penerimaan, yaitu dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dalam kurung TTK, penanggung jawab ruang farmasi di puskesmas. Selanjutnya bertanggung jawab untuk memeriksa khususan jenis, jumlah, dan mutu obat pada dokumen penerimaan. Setiap obat yang diterima harus dicatat jenis, jumlah, dan tanggal kadaluarsanya dalam buku penerimaan dan kartu stok obat. Pemeriksaan fisik meliputi 1. Tablet, kemasan dan label, dan bentuk fisik dalam kurung warna keutuhan tablet, basa lengket. 2. Tablet salut, yaitu kemasan dan label dan bentuk fisik dalam kurung warna keutuhan tablet salut, basa lengket.
3. Cairan, yaitu kemasan dan label, kejernihan dan homogenitas, warna, bau, bentuk. 4. Salep, yaitu kemasan dan label, homogenitas, warna, dan konsistensi. 5. Injeksi, yaitu kemasan dan label, kejernihan untuk larutan injeksi, homogenitas untuk serbut injeksi, dan warna. 6. Sirup kiring, yaitu kemasan dan label, warna, bau, pengumpalan. 7. Subpoteria, yaitu kemasan dan label, konsistensi, warna. Bila terjadi keraguan terhadap mutu obat, dapat dilakukan pemeriksaan mutu di laboratorium yang ditunjuk pada pengadaan dan merupakan tanggung jawab pemasok yang menyediakan dan dicantumkan dalam perjanjian jual beli. Selanjutnya, sidang farmasi dan BNHP, hasil permintaan dapat dilakukan penerimaan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang diberi wewenang. Selanjutnya, petugas penerima obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat yang diserah terimakan sesuai dengan isi dokumen dan ditangani oleh petugas penerima serta diketahui oleh Kepala Puskesmas. Petugas penerima dapat menolak apabila terdapat kekurangan dan kerusakan obat. Selanjutnya, setiap penambahan obat dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok. Selanjutnya, hal penting di penyimpanan. Aspek umum yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan yaitu persediaan obat dan BNHP Puskesmas disimpan di gudang obat yang dilengkapi dengan lemari dan rak-rak penyimpanan obat. Kemudian, suhu ruang penyimpanan harus dapat menjamin kestabilan obat. Kemudian, sedang farmasi dalam jumlah besar dalam kurung bul disimpan di atas palet teratur dengan memperhatikan tanda-tanda khusus. Kemudian, penyimpanan sesuai alfabet atau kelas terapi dengan sistem Fish Express Fish Out dalam kurung FIFO dan High Alert dan Living Saving dalam kurung obat emergensi. Kemudian, sedang psikotropik dan narkotik disimpan dalam lemari terkunci dan kuncinya dipegang oleh apoteker atau tenaga kefarmasian yang dikuasakan. Kemudian, sedang farmasi dan BNHP yang mudah terbakar disimpan di tempat khusus dan terpisah dari obat lain, contoh alkohol, klor etil, dan lain. Kemudian tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu yang disertai dengan alat pemantau dan kartu suhu yang diisi di setiap harinya. Kemudian, jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan tindakan pengamanan terhadap obat yang disimpan pada suhu dingin. Sedapat mungkin tempat penyimpanan obat termasuk dalam prioritas yang mendapatkan listrik cadangan dalam kurung genset. Kemudian, obat yang mendekati kadaluarsa dalam kurung 3-6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa tergantung kebijakan puskesmas diberi penandaan khusus dan diletakkan di tempat yang mudah terlihat agar bisa digunakan terlebih dahulu sebelum tiba masa kadaluarsa. Kemudian, inspeksi atau pemantauan secara berkala terhadap tempat penyimpanan obat. 2. Aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan. 1. Obat high alert, yaitu obat risiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dalam kurung error dapat mengakibatkan kematian atau pencatatan, seperti insulin, antidiabetik oral, atau obat kemoterapeutik. Kemudian, obat dengan nama, kemasan, label, dosis penggunaan klinik, tempat atau kelihatan sama dalam kurung look alike, bunyi ucapan sama dalam kurung shot alike, biasa disebut rasa atau juga disebut norum, nama obat rupa ucapan mirip. Contohnya tetracycline dan tetraking. Penyimpanan obat rasa atau norum tidak saling berdekatan dan diberi label khusus. Kemudian, elektrolit konsentrat seperti natrium klorida dan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih. Referensi yang dapat dijadikan acuan antara lain daftar yang diterbitkan oleh ISMP dalam kurung Institute for Safe Medication Practice. 3. Obat kegawat daruratan medis, yaitu penyimpanan obat kegawat daruratan medis harus diperhatikan dari sisi kemudahan, ketetapan, dan kecepatan reaksi bila terjadi kegawat daruratan. Penetapan jenis obat kegawat daruratan medis termasuk antidot harus disepakati bersama antara apoteker atau tenaga farmasi, dokter, dan perawat. Obat kegawat daruratan medis digunakan hanya pada saat emergensi dan ditempatkan di ruang pemeriksaan, kamar suntik, poligigi, ruang imunisasi, ruang bersalin, dan instalasi gawat darurat atau IGD. Monitoring terhadap obat kegawatan daruratan medis dilakukan secara berskala. Obat yang kadaluarsa dan rusak harus diganti tepat waktu.
Keamanan persediaan obat-obatan emergensi harus terjamin keamanannya baik dari penyalahgunaan, keteledoran maupun dari pencurian oleh oknum, sehingga seharusnya tempat penyimpanan obat harus dikunci semi permanen atau yang dikembangkan sekarang disegel dengan segel yang memiliki nomor seri tertentu atau sering kita sebut dengan segel berregister yang nomor serinya berbeda-beda. Segel tersebut hanya dapat digunakan sekali per disable, artinya ketika segel dibuka, segel tersebut menjadi rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Ini dimaksudkan supaya terjaga keamanannya dan setiap segel terbuka ada maksud dan alasan serta tercatat dalam buku pemantauan obat-obat emergensi. Penggunaan segel sekali pakai memiliki keuntungan sebagai indikator apakah obat emergensi tersebut dalam keadaan utuh atau tidak. Selanjutnya hal penting pendistribusian. Yaitu pendistribusian adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan sedang farmasi dan BMHP dari puskesmas induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan puskesmas dalam kurung puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa. Langkah-langkah distribusi obat. 1. Menentukan frekuensi distribusi dengan mempertimbangkan jarak distribusi dan biaya distribusi yang tersedia. 2. Menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan dengan mempertimbangkan pemakaian rata-rata per periode untuk setiap jenis obat dan sisa stok dan pola penyakit dan jumlah kunjungan di masing-masing jaringan pelayanan puskesmas. 3. Melaksanakan penyerahan obat ke jaringan pelayanan puskesmas. Obat diserahkan bersama dengan forum LPO jaringan pelayanan puskesmas yang ditandatangani oleh penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan pengelolaan obat puskesmas induk sebagai penanggung jawab pemberi obat. Selanjutnya hal penting pemusnahan dan penarikan. 1. Pemusnahan dan penarikan obat, yaitu sedang farmasi kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sedang. Sedang farmasi dan BMHP yang kadaluarsa, rusak atau ditarik dari peredaran dikembalikan ke instalasi farmasi pemerintah dengan disertai berita acara pengembalian. Kemudian penarikan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM dalam kurung mandatory recall atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dalam kurung voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. 2. Pemusnahan resep. Pemusnahan resep yang disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker atau penanggung jawab disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas kesehatan lain dengan cara dibakar atau pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep dan selanjutnya dilaporkan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Selanjutnya hal penting pengendalian. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan ketersediaan obat dan BMHP. Tujuan pengendalian agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat dan BMHP di jaringan pelayanan puskesmas. Pengendalian persediaan obat terdiri dari 3. 1. Pengendalian ketersediaan. 2. Pengendalian penggunaan. 3. Penanganan ketika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kadaluarsa. 1. Pengendalian ketersediaan, yaitu apoteker bertanggung jawab untuk mencegah atau mengatasi kekurangan atau kekosongan obat di puskesmas. Beberapa hal yang dilakukan dalam mengendalikan ketersediaan obat di puskesmas yaitu melakukan substitusi obat dalam satu galas terapi dengan persetujuan dokter atau dokter gigi penanggung jawab pasien. Kemudian, mengajukan permintaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian, apabila obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis di puskesmas tidak dapat dipenuhi oleh instalasi farmasi kesehatan kabupaten atau kota dan tidak tercantum dalam formularium nasional atau e-katalog obat, maka dapat dilakukan pembelian obat sesuai formularium puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas. Kemudian, mekanisme pengadaan obat di luar formularium nasional dan e-katalog obat dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undangan. 2. Pengendalian penggunaan. Pengendalian penggunaan sedang farmasi dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian sedang farmasi sehingga dapat memastikan jumlah kebutuhan sedang farmasi dalam satu periode. Kegiatan pengendalian penggunaan mencangkup yaitu memperkirakan atau menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu. Jumlah stok ini disebut stok kerja. Kemudian menentukan 1.
Stok optimum adalah stok agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan. 2. Stok pengaman adalah jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya karena keterlambatan pengiriman. 3. Menentukan waktu tunggu dalam kurung lead time adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai sedang farmasi diterima. 4. Menentukan waktu kekosongan obat. C. Pencatatan untuk monitor keluar dan masuknya dalam kurung mutasi obat di gudang farmasi puskesmas. 3. Penanganan ketika terjadi kehilangan, kerusakan, obat ditarik, dan kadaluarsa, yaitu pemusnahan dan penarikan obat yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, untuk memusnahkan narkotika, psikotropika, dan prekursor, dilakukan apoteker penanggung jawab dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan dibuat berita acara pemusnahan. Kemudian, penarikan obat yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan undang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM dalam kurung mandatory recall atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dalam kurung voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Kemudian, pemusnahan dilakukan untuk obat bila 1. Obat tidak memenuhi persyaratan mutu atau rusak. 2. Telah kadaluarsa. 3. Dicabut izin edarnya. Kemudian, pemusnahan obat dapat dilakukan dengan cara 1. Pengembalian obat yang rusak atau kadaluarsa ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk dilakukan pemusnahan. 2. Pemusnahan sendiri dengan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian tahapan pemusnahan terdiri dari, yaitu membuat daftar obat yang akan dimusnahkan, kemudian mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan barang persediaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait dalam kurung Dinas Kesehatan, kemudian menyiapkan tempat pemusnahan, kemudian pelaksanaan pemusnahan, kemudian membuat berita acara pemusnahan. Selanjutnya hal penting H. Administrasi. Administrasi kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas. 1. Pencatatan dokumentasi administrasi, yaitu memonitor keluar dan masuknya obat di puskesmas. Pada umumnya pemasukan dan pengeluaran obat dicatat dalam buku catatan pemasukan dan pengeluaran obat dan kartu stok. Petugas kefarmasian harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran obat di puskesmas. 2. Pelaporan administrasi, yaitu kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sedang farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Jenis laporan yang dibuat oleh tenaga kefarmasian di puskesmas meliputi, yaitu jenis laporan kegunaan keterangan. 1. Laporan penerimaan pengeluaran obat. Kegunaan mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran obat satu periode. Keterangan LPLPO formulir lampiran 1. 2. Laporan obat rusak atau kadaluarsa. Kegunaan melaporkan obat rusak atau kadaluarsa. Keterangan formulir lampiran 2. 3. Psikotropika dan narkotika. Kegunaan mengetahui penerimaan dan pengeluaran narkotika dan psikotropika. Keterangan pelaporan ditujukan di Dinkes Kabupaten atau Kota, formulir lampiran 3. 4. Kepatuhan terhadap formularium nasional. Kegunaan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan obat dengan Fornas. Keterangan pelaporan ditujukan ke Dinkes Kabupaten atau Kota, formulir lampiran 4. 5. Laporan pelayanan kefarmasian dalam kurung PIO dan konseling. Kegunaan mengetahui pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Keterangan pelaporan ditujukan kepada Dinkes Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Kemenkes, formulir lampiran 5. 6. Penggunaan obat rasional. Kegunaan untuk pemantauan penggunaan obat rasional. 7. Laporan obat program. Kegunaan melaporkan penggunaan obat program di puskesmas. Selanjutnya bab 3 pelayanan farmasi klinik di puskesmas. A. Deskripsi pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep. 2. Pelayanan informasi obat dalam kurung PIO.
3. Konseling. 4. Visite pasien (khusus puskesmas rawat inap). 5. Pemantauan terapi obat (PTO). 6. Evaluasi penggunaan obat (EPO). 7. Pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care). 8. Monitoring efek samping obat (MESO). Selanjutnya, kriteria pasien yang perlu diprioritaskan untuk pelayanan farmasi klinik sebagai berikut. 1. Pasien pediatri. 2. Pasien geriatri. 3. Pasien polifarmasi. 4. Pasien dengan antibiotik. 5. Pasien dengan penyakit kronis. 6. Pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit. 7. Pasien dengan gagal organ eliminasi. Selanjutnya, hal penting. B. Tahapan kegiatan pelayanan farmasi klinik di puskesmas. 1. Pengkajian dan pelayanan resep. A. Pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh TTK. TTK dapat membantu pengkajian pelayanan resep dengan kewenangan terbatas dalam persyaratan administrasi dan farmaseutik. B. Alat dan bahan pengkajian dan pelayanan resep, yaitu resep, nomor resep, formulir untuk pengkajian, komputer, kalkulator, alat tulis, software atau buku referensi, SPO, dan pengkajian pelayanan. C. Kertas kerja atau formulir pengkajian dan pelayanan resep, yaitu berisi informasi tentang persyaratan administrasi, farmaseutik, dan klinis. Persyaratan administrasi meliputi 1. Nama, nomor rekam medis, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, (harus diketahui untuk pasien pediatri, geriatri, kemoterapi, gangguan ginjal, epilepsi, gangguan hati, dan pasien beda), dan tinggi badan pasien (harus diketahui untuk pasien pediatri, kemoterapi. 2. Nama, nomor SIP atau SIPK dokter (khusus resep narkotika), alamat serta syarat kewenangan klinis dokter serta akses lain. 3. Tanggal resep. 4. Ada tidaknya alergi. Selanjutnya, persyaratan farmaseutik meliputi 1. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan dan jumlah obat. 2. Stabilitas dan OOT. 3. Aturan dan cara penggunaan. 4. Tidak menuliskan singkatan yang tidak baku. Daftar singkatan yang tidak boleh digunakan dalam peresepan dapat dilihat dalam lampiran 8. Jika ditemukan singkatan yang tidak baku dan tidak dimengerti, klarifikasikan dengan dokter penulis resep. Selanjutnya, persyaratan klinis meliputi 1. Ketetapan indikasi obat, dosis dan waktu atau jam penggunaan obat. 2. Duplikasi pengobatan. 3. Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. 4. Kontraindikasi. 5. Interaksi obat. Selanjutnya, D. Pelaksanaan pengkajian pelayanan resep. 1. Persiapan pelaksanaan, yaitu bersihkan meja dari barang-barang yang tidak diperlukan, kemudian persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Pelaksanaan pengkajian, yaitu terima resep elektronik atau resep manual yang diserahkan ke bagian farmasi. Kemudian, periksa kelengkapan administrasi. Kemudian, lakukan pengkajian resep dengan menceklis form verifikasi resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja. Kemudian, berikan tanda checklist pada kolom ya jika hasil pengkajian sesuai atau tidak jika hasil pengkajian tidak sesuai. Kemudian, jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis resep. Hasil konfirmasi dengan dokter dicatat pada resep. Kemudian, setelah melakukan pengkajian, siapkan obat sesuai resep. 3. Pelayanan resep, yaitu menyiapkan obat sesuai dengan file resep, yaitu menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep, kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Kemudian, lakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat HIC-aler atau LASA. Kemudian, melakukan peracikan obat bila diperlukan, memberikan etiket berisi informasi tentang tanggal, nama pasien, dan aturan pakai. Beri etiket biru untuk obat luar dan etiket warna putih untuk obat dalam. Kemudian, memberikan keterangan kocok dahulu pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. Kemudian, memberikan keterangan habiskan pada antibiotik. Kemudian, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah.
Kemudian, sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep). Kemudian memanggil nama dan nomor tunggu pasien dan memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Kemudian memastikan 5 tepat, yakni tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian. Kemudian menyerahkan dan memberikan informasi obat (nama, sediaan, dosis, cara pakai, indikasi, kontraindikasi, interaksi, efek samping, cara penyimpanan, stabilitas, dan informasi lain yang dibutuhkan kepada pasien. Jika diperlukan, pasien dapat diberi konseling obat di ruang konseling. Kemudian menyimpan dan mengarsip resep sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya evaluasi pengkajian pelayanan resep, yaitu dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya hal penting 2. Pelayanan informasi obat. Kegiatan penyedia dan pemberi informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar puskesmas. A. Pelaksanaan pelayanan informasi obat. Pemberian informasi obat dilakukan oleh apoteker. B. Persiapan pelayanan informasi obat, yaitu sebelum melakukan kegiatan PIO, petugas harus menyiapkan buku referensi dan forvio. C. Pelaksanaan pelayanan informasi obat. 1. Jenis kegiatan pelayanan informasi obat, yaitu memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif atau pasif. Kemudian, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Kemudian, membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding, dan lain-lain. Kemudian, memberikan penyuluhan bagi pasien rawat jalan, rawat inap, dan masyarakat. 2. Tahapan pelaksanaan pelayanan informasi obat meliputi yaitu apoteker menerima dan mencatat pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis, atau tatap muka. Kemudian, mengidentifikasi penanya, nama, status, dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, pasien atau keluarga pasien, masyarakat umum, dan asal unit kerja penanya. Kemudian, mengidentifikasi pertanyaan apakah diterima, ditolak, atau dirujuk ke unit kerja terkait. Kemudian, menanyakan secara rinci data atau informasi terkait pertanyaan. Kemudian, menanyakan tujuan permintaan informasi perawatan pasien, pendidikan, penelitian umum. Kemudian menetapkan urgensi pertanyaan, kemudian memformulasikan jawaban, kemudian menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau tertulis. Selanjutnya D. Evaluasi pelayanan informasi obat, yaitu dilakukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan penanya, jenis pertanyaan, unit pelayanan, dan tujuan permintaan informasi. Selanjutnya hal penting 3. Konseling, yaitu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien dan atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang membuat terjadinya perubahan perilaku dan penggunaan obat. A. Pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling dilakukan oleh apoteker. B. Persiapan konseling, yaitu sarana dan peralatan, yaitu ruangan atau tempat konseling, kemudian alat bantu konseling kartu pasien atau catatan konseling atau buku referensi. C. Tahapan pelaksanaan konseling. 1. Persiapan konseling, yaitu pelayanan konseling obat dilakukan oleh apoteker. Kemudian, melakukan seleksi pasien berdasarkan prioritas atau kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun kriteria pasien keluarga pasien yang perlu diberi konseling yaitu 1. Pasien kondisi khusus pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. 2. Pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, misalnya TB, DM, AIDS, epilepsi. 3. Pasien yang menggunakan obat dengan intrusi khusus penggunaan steroid dengan tapering down atau off. 4. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit digoxin, phenytoin, cefuling. 5. Pasien dengan polifarmasi pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk jenis penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat. 6. Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. 2. Pelaksanaan konseling. A. Konseling pasien rawat jalan, yaitu membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien.
Kemudian menulis identitas pasien dalam kurung nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama dokter, nama obat yang diberikan, jumlah obat, aturan pakai, waktu minum obat dalam kurung pagi, siang, sore, malam. Kemudian jika ada informasi tambahan lain dituliskan pada keterangan. Kemudian memastikan identitas pasien dengan cara menanyakan dengan pertanyaan terbuka minimal 2 identitas yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3 prime contest yaitu 1. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. 2. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda. 3. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Kemudian memberikan informasi mengenai indikasi, dosis, waktu, dan cara minum atau menggunakan obat, hasil terapi yang diharapkan, dan cara penyimpanan obat, efek samping obat. Kemudian meminta pasien atau keluarga pasien untuk mengulangi penjelasan terkait penggunaan obat yang telah disampaikan. Kemudian melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Apoteker mendokumentasikan konseling dengan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling dengan menggunakan formulir konseling lampiran 10. B. Konseling pasien rawat inap, yaitu menulis identitas pasien dalam kurung nomor rekam medik, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ruang rawat, nama dokter, nama obat yang diberikan, jumlah obat, aturan pakai, waktu minum obat dalam kurung pagi, siang, sore, malam, dan instruksi khusus. Kemudian, jika ada informasi tambahan lain dituliskan pada keterangan. Kemudian menemui pasien atau keluarga di ruang rawat atau di ruang konseling. Kemudian memastikan identitas pasien dengan cara menanyakan dengan pertanyaan terbuka minimal 2 identitas, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medik. Kemudian mengidentifikasi dan membantu penyelesaian masalah terkait terapi obat. Kemudian memberikan informasi dan edukasi mengenai indikasi, dosis, waktu dan cara minum, hasil terapi yang diharapkan, cara penyimpanan obat, efek samping obat. Kemudian meminta pasien atau keluarga pasien untuk mengulangi penjelasan terkait penggunaan obat yang telah disampaikan. Kemudian membuat laporan kegiatan konseling obat dan mengirimkannya bersama laporan bulanan puskesmas. Selanjutnya D. Evaluasi konseling. Evaluasi konseling dilakukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pasien yang diberi konseling. Hasil evaluasi dikirimkan dalam bentuk laporan pelayanan kefarmasian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, tebusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya hal penting 4. Visite pasien rawat inap. Kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki dalam kurung RT/OTD. A. Pelaksanaan visite. Visite dilakukan oleh apoteker. B. Pelaksanaan visite yaitu dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan tim kolaboratif dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain. Sebelum memulai praktik visite di ruang rawat, seorang apoteker perlu membekali diri dengan berbagai pengetahuan seorang apoteker, minimal menguasai farmakokinetika, farmakologi, farmakoterapi, farmakoekonomi, dan farmakoepidemiologi pengobatan. Selain itu, diperlukan kemampuan interpretasi data laboratorium dan data penunjang diagnostik lain. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan: melakukan persiapan yaitu melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, kemudian mengumpulkan informasi penggunaan obat dari catatan penggunaan obat, monitoring pengobatan dan wawancara dengan pasien atau keluarga. Kemudian mengumpulkan data berupa keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnostik, penilaian dokter melalui rekam medik atau catatan pengobatan di ruang rawat. Kemudian mengkaji penggunaan obat meliputi ketepatan indikasi, dosis, rute, interaksi, efek samping, dan biaya. C. Pelaksanaan visite sebagai berikut. 1. Seleksi pasien berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Diprioritaskan untuk pasien dengan kriteria yaitu pasien baru dalam 24 jam dan
pasien dalam perawatan intensif, dan pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat, dan pasien yang mengalami penurunan fungsi organ terutama hati dan ginjal, dan pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis, misalnya ketidakseimbangan elektrolit, penurunan kadar albumin, dan pasien yang mendapatkan obat yang memiliki indeks terapi sempit, berpotensi menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) yang fatal. Contoh pasien menerima terapi obat digoxin, karbamazepin, dan tiafolin. 2. Mengumpulkan informasi penggunaan obat dari catatan penggunaan obat. Informasi meliputi yaitu A. Data pasien, nama, nomor rekam medis, umur, jenis kelamin, berat badan (BB), tinggi badan (TB), ruang rawat, nomor tempat tidur, dan sumber pembiayaan. B. Nama dokter yang menangani. C. Nama obat, jumlah obat, dosis, dan cara pemberian. D. Riwayat penggunaan obat, daftar obat yang pernah digunakan pasien sebelum dirawat (termasuk obat bebas, obat tradisional, atau herbal medicine), dan lama penggunaan obat. Dan riwayat alergi atau ROTD, daftar obat yang pernah menimbulkan reaksi alergi atau ROTD. 3. Mengumpulkan data berupa keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnostik, penilaian dokter melalui rekam medik, dan catatan pengobatan di ruang rawat. Selain itu, perlu juga dikumpulkan data riwayat sosial dan keluarga pasien yang terkait dengan pengobatan. A. Pemeriksaan fisik, yaitu tanda-tanda vital temperatur, tekanan darah, nadi, kecepatan pernapasan, dan kajian sistem organ kardiovaskular, ginjal, dan hati. B. Pemeriksaan laboratorium. Data hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan dengan tujuan 1. Menilai apakah diperlukan terapi obat. 2. Penyesuaian dosis. 3. Menilai efek terapeutik obat. 4. Menilai adanya ROTD. 5. Mencegah terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya akibat sampel sudah rusak, kuantitas sampel tidak cukup, sampel diambil pada waktu yang tidak tepat, prosedur tidak benar, reagensia yang digunakan tidak tepat, kesalahan teknis oleh petugas, interaksi dengan makanan atau obat. Apoteker harus dapat menilai hasil pemeriksaan pasien dan membandingkannya dengan nilai normal. C. Pemeriksaan diagnostik, yaitu fotoletogen, USG, CT scan. Data hasil pemeriksaan diagnostik diperlukan dengan tujuan 1. Menunjang penegakan diagnosis. 2. Menilai hasil terapeutik pengobatan. 3. Menilai adanya risiko pengobatan. D. Riwayat sosial, contoh pola makan, merokok, minuman keras, perilaku seks bebas, penggunaan narkotika, tingkat pendidikan, dan penghasilan. E. Riwayat penyakit dahulu, yaitu riwayat singkat penyakit yang pernah diderita pasien, tindakan dan perawatan yang pernah diterimanya yang berhubungan dengan penyakit pasien saat ini. F. Riwayat penyakit keluarga, contoh hipertensi, diabetes, jantung, kelainan darah, dan kanker. Selanjutnya, 4. Mengkaji penggunaan obat yang meliputi ketetapan indikasi, dosis, rute, interaksi, efek samping, dan biaya. Jika ditemukan adanya masalah yang terkait penggunaan obat, apoteker harus segera mendiskusikan masalah tersebut dengan dokter yang merawat pasien atau tim tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya D. Evaluasi VCT. Evaluasi dilakukan dengan merekapitulasi data masalah terkait penggunaan obat dan memformulasikannya serta mengkomunikasikannya dengan tim tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi merupakan proses penjaminan kualitas pelayanan. Dalam hal ini, VCT apoteker ruang rawat, lingkup evaluasi terhadap kinerja apoteker antara lain dalam hal 1. Pengkajian rencana pengobatan pasien. 2. Pengkajian dokumentasi pemberian obat. 3. Frekuensi diskusi masalah klinis terkait pasien termasuk rencana apoteker untuk mengatasi masalah tersebut. 4. Rekomendasi apoteker dalam perubahan regimen obat. Selanjutnya hal penting 5. Pemantauan terapi obat (PTO). Selanjutnya hal penting 5. Pemantauan terapi obat (PTO). A. Pelaksanaan pemantauan terapi obat (PTO), yaitu apoteker yang memiliki SIPA yang masih berlaku. B. Persiapan pemantauan terapi obat (PTO). 1. Seleksi pasien.
Seleksi yang dilakukan berdasarkan A. Kondisi pasien, pasien yang dengan multidiagnosa, pasien dengan riset polifarmasi, pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit, pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal, pasien geriatri atau pediatri, pasien hamil dan menyusui. B. Obat. Jenis obat dengan risiko tinggi seperti obat dengan indeks terapi sempit, contoh digoxin, phenytoin, dan obat yang bersifat nitrosetik, contohnya antiviral dan hepatotoksik, contohnya obat antituberkulosis, dan obat yang sering menimbulkan ROTD, contohnya metoclopramid dan ACE. C. Kompleksitas regimen, yaitu polifarmasi, variasi rute pemberian, aturan pakai. 2. Kertas kerja atau formulir, yaitu formulir PTO dilihat lampiran 11. C. Pelaksanaan pemantauan terapi obat, yaitu memilih pasien yang memenuhi kriteria, kemudian memastikan kebenaran identitas pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama dan identitas lain dan disesuaikan dengan yang ditetapkan puskesmas. 3. Pengumpulan data pasien, yaitu data dasar pasien merupakan komponen penting dalam proses PTO. Data tersebut dapat diperoleh dari profil pengobatan pasien atau pencatatan penggunaan obat, kemudian wawancara dengan pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Kemudian semua data yang sudah diterima dikumpulkan dan kemudian dikaji. Data yang berhubungan dengan PTO diringkas dan diorganisasikan ke dalam suatu format yang sesuai. Dalam kurung contoh pada lampiran 11. Seringkali ada data yang diperoleh dari profil pengobatan pasien belum cukup untuk melakukan PTO. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan data yang diperoleh dari wawancara pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Selanjutnya 4. Identifikasi masalah terkait obat, yaitu setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat. Masalah terkait obat dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu ada indikasi tetapi tidak diterapi, kemudian pemberian obat tanpa indikasi, kemudian pasien mendapatkan obat yang tidak diperlukan, kemudian pemilihan obat yang tidak tepat, kemudian pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya, dalam kurung bukan merupakan pilihan pertama, obat yang tidak cost efektif dan kontraindikasi, kemudian dosis terlalu tinggi, kemudian dosis terlalu rendah, kemudian reaksi obat yang tidak dikehendaki, kemudian interaksi obat, kemudian pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab, dalam kurung tidak mampu membeli obat, obat tidak tersedia, ketidakpatuhan pasien, atau karena kelalaian petugas. Kemudian, apoteker perlu membuat prioritas masalah yang perlu penyelesaian segera sesuai dengan kondisi pasien dan menentukan masalah tersebut sudah terjadi atau berpotensi akan jadi. Selanjutnya 5. Rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat. Rekomendasi dapat dilakukan dengan memulai terapi obat, obat dihentikan, meningkatkan dosis, menurunkan dosis, konseling pasien secara individu, dan merujuk pasien. Selanjutnya 6. Pemantauan PTO, yaitu apoteker dalam membuat rencana pemantauan perlu menetapkan langkah-langkah. A. Menetapkan parameter farmakoterapi, yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih parameter pemantauan, antara lain efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen, kemudian perubahan fisiologis pasien, kemudian efisiensi pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya B. Menetapkan sasaran terapi dalam kurung endpoint PTO, yaitu beberapa hal sebagai pertimbangan, antara lain yaitu karakteristik obat sesuai bentuk sediaan, rute pemberian, dan cara pemberian akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan. Dalam kurung contoh, pembedaan penurunan kadar gula darah pada pemberian insulin dan obat antidiabetes oral. Kemudian efikasi dan toksisitas obat. Selanjutnya D. Evaluasi PTO, yaitu jumlah masalah terkait obat yang teridentifikasi dan jumlah masalah terkait obat yang diselesaikan. Selanjutnya hal penting 6. Evaluasi penggunaan obat dalam kurung EPO. Selanjutnya hal penting 6. Evaluasi penggunaan obat dalam kurung EPO, yaitu merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat untuk dijamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau, dalam kurung rasional. Bagian A. Pelaksana evaluasi penggunaan obat, yaitu apoteker dan tim terdiri apoteker, dokter, perawat. Bagian B. Persiapan evaluasi penggunaan obat. 1. Analisis masalah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagai prioritas, yaitu
biaya obat tinggi, kemudian obat dengan pemakaian tinggi, kemudian kurang jelas efektivitasnya, kemudian antibiotik, kemudian injeksi, kemudian obat baru, kemudian kurang dalam penggunaan. 2. Program EPO tahunan. 3. Pemilihan penelitian atau guideline atau standar sebagai standar pembanding. Selanjutnya bagian C, pelaksanaan evaluasi penggunaan obat. 1. Mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif, yaitu dapat digunakan berdasarkan langkah sistematis sebagai berikut. Bagian A, identifikasi target evaluasi penggunaan obat berdasarkan 1. Biaya obat tinggi. 2. Obat dengan pemakaian tinggi. 3. Frekuensi ADR tinggi. 4. Kurang jelas efektivitasnya. 5. Antibiotik. 6. Injeksi. 7. Obat baru. 8. Kurang dalam penggunaan. Menentukan dan menetapkan prioritas yang akan dilakukan evaluasi penggunaan obat, misalnya evaluasi penggunaan antibiotik. Bagian B, mencari referensi ilmiah, yaitu evaluasi penggunaan obat harus berbasis bukti ilmiah terbaru, terdiri dari 1. Original research paper, 2. Review artikel, 3. Evidence based guideline. Kadang memerlukan bantuan pelayanan informasi obat untuk mendapatkan artikel yang memenuhi syarat melalui critical appraisal. Kemudian bagian C, tentukan kriteria evaluasi penggunaan obat. Tentukan kriteria berdasarkan hasil evaluasi literatur, yaitu 1. Indikator proses. Bagian A, tentukan dengan seksama indikasi penggunaan, dosis, rute, durasi, dan kadar obat. B. Contoh indikasi ondansetron, mual dan muntah yang tidak mampu dikendalikan oleh antiemetika konvensional. 2. Indikator outcome. Contoh target tekanan darah untuk obat antihipertensi. Selanjutnya bagian D, studi desain, yaitu menetapkan pengambilan data secara 1. Retrospektif atau kontras atau prospektif. 2. Retrospektif. A. Keuntungan lebih cepat, lebih sedikit sumber daya, didapat data di periode panjang, contoh bulan atau tahun. B. Kerugian, kemungkinan kesulitan dalam interpretasi atau mencari data yang tidak lengkap karena keterbatasan dokumentasi. 3. Cenderung atau perspective review, keuntungan kelengkapan data lebih baik karena mudah mencari yang tidak terkomunikasi. Kerugian memerlukan waktu dan sumber daya, proses audit memungkinkan dipengaruhi oleh data bias. Selanjutnya 2. Desain formulir pengambilan data evaluasi penggunaan obat. Bagian A, pertimbangkan data yang perlu untuk dievaluasi. 1. Pastikan formulir mengakomodasi semua data yang diperlukan oleh satu pasien. 2. Hindari pengambilan data yang tidak akan digunakan analisa. B. Ciptakan formulir sederhana mungkin untuk memastikan pengambilan data cepat dan akurat. C. Lakukan uji coba untuk beberapa pasien sebagai uji formulir dan melakukan perubahan formulir jika diperlukan. Selanjutnya, 3. Pengumpulan data evaluasi penggunaan obat. Sumber data bagian A, data resep klinik, yaitu grafik pengobatan resep, kemudian catatan pelayanan resep, kemudian catatan medik, sejarah pasien, catatan kemajuan pasien, kemudian catatan penyakit pasien, kemudian grafik pemantauan dalam kurung tekanan darah, suhu, nadi, dan lain-lain. Kemudian dokter, apoteker, perawat, pasien dalam kurung prospektif. Bagian B, data administratif, yaitu pembelian farmasi dan pengeluaran gudang. Selanjutnya 4. Evaluasi data, evaluasi penggunaan obat. Bagian A, tabulasi data, yaitu gunakan kertas kerja atau database. Bagian B, analisis data, yaitu 1. Bandingkan realita dengan standar kriteria. 2. Identifikasi variabilitas praktis. 3. Evaluasi alasan timbulnya variasi, beda populasi pasien, lemahnya pengetahuan penulis resep, pemasaran pabrik, farmasi atau salah informasi, kesulitan akses atau guideline, kekurangan sumber daya dalam kurun tes laboratorium, umpan balik hasil. Selanjutnya 5. Umpan balik hasil evaluasi penggunaan obat. A. Penulis resep. B. Apoteker. C. Pimpinan. Umpan balik dapat disajikan bervariasi, yaitu laporan tertulis dan presentasi. Selanjutnya 6. Tindak lanjut evaluasi penggunaan obat. Tipe tindakan yaitu bagian A. Umpan balik ke penulis resep, yaitu bandingkan antara realita dan best practice. B. Kampanye pendidikan. 1. Presentasi. 2. Poster. 3. Bulletin. C.
Mengembangkan pedoman perseper lokal. 1. Evidensi dan cases basis. 2. Opinion leader. D. Pengaturan formularium, yaitu pembatasan ketersediaan obat yang tidak jelas. Selanjutnya D. Evaluasi penggunaan obat dalam kurung EPO, yaitu pelaksanaan DUE minimal sekali dalam setahun. Selanjutnya hal penting 7. Pelayanan kefarmasian di rumah. Pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu apoteker dapat melakukan kunjungan pasien dan atau pendampingan pasien untuk pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarga, terutama bagi pasien khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Pelayanan dilakukan oleh apoteker yang kompeten, memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta mencegah komplikasi bersifat rahasia dan persetujuan pasien. Melakukan telaan di atas, penata laksanaan terapi, memelihara hubungan dengan tim kesehatan. Bagian A. Pelaksanaan. 1. Kriteria pelayanan kefarmasian di rumah. Kriteria pasien, yaitu bagian A. Pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang pengobatan obat, interaksi obat, dan efek samping obat. B. Pasien dengan terapi jangka panjang, misalnya TB paru, DM, HIV, AIDS, dan lain-lain. C. Pasien dengan risiko misal usia di atas 65 tahun atau lebih dengan salah satu kriteria atau lebih regimen obat, misal 1. Pasien dengan 6 macam diagnosis atau lebih. 2. Pasien minum obat 6 macam atau lebih setiap hari. 3. Pasien minum obat 12 dosis atau lebih dari setiap hari. 4. Pasien minum obat salah satu dari 20 macam obat dalam tabel berikut yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan pasien geriatrik, yaitu diazepam, flurazepam, pentobarbital, amitriptyline, isoflurane, silobasapren, orfenadrine, chlordiazepam, metrobamat, secobarbital, indomethacin, celandelet, metocarbamol, trimethophenamid, phenylbutazol, chloropamid, prosipen, pentazoin, dipridamol, carisoprodol. Selanjutnya 2. Pelayanan yang dapat diberikan apoteker pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu penilaian atau pencarian dalam kurung asesmen masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Kemudian identifikasi kepatuhan dan kepahaman terapeutik. Kemudian penyediaan obat dan alat kesehatan. Kemudian pendampingan pengelolaan obat dan atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin, dan lain-lain. Kemudian evaluasi penggunaan alat bantu pengobatan dan penyelesaian masalah sehingga obat dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara optimal. Kemudian pendampingan pasien dalam penggunaan obat melalui infus obat khusus. Kemudian konsultasi masalah obat. Kemudian konsultasi pengobatan secara umum. Kemudian dispensing khusus dalam kurung misal unit dosis. Kemudian monitoring pelaksanaan, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat, termasuk alat kesehatan, pendukung pengobatan. Kemudian pelayanan farmasi klinik lain yang diperlukan pasien. Kemudian dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Selanjutnya 3. Tahapan pelaksanaan pelayanan farmasi di rumah, yaitu melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk mengidentifikasi adanya masalah kefarmasian yang perlu ditindaklanjuti dengan pelayanan kefarmasian di rumah. Kemudian menjelaskan permasalahan kefarmasian di rumah bagi pasien. Kemudian menawarkan pelayanan kefarmasian di rumah kepada pasien. Kemudian menyiapkan lembar persetujuan dan meminta pasien untuk memberikan tanda tangan. Kemudian mengkomunikasikan layanan tersebut pada tenaga kesehatan lain apabila diperlukan. Pelayanan kefarmasian di rumah dapat berasal dari rujukan dokter kepada apoteker. Kemudian membuat rencana pelayanan kefarmasian di rumah dan menyampaikan kepada pasien dengan mendiskusikan waktu dan jadwal yang cocok dengan pasien dan keluarga. Apabila rujukan, maka waktu dan jadwal didiskusikan dengan dokter yang merawat. Kemudian melakukan pelayanan yang sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disepakati dan menginformasikan ke dokter yang merujuk. Kemudian mendokumentasikan semua tindakan profesi pada catatan penggunaan obat pasien. Selanjutnya B. Dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu pendokumentasian harus dilakukan dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian yang sangat berguna untuk evaluasi kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya, untuk pelayanan kefarmasian di rumah dibutuhkan beberapa dokumentasi, yaitu 1. Prosedur tetap pelayanan kefarmasian di rumah. 2. Catatan penggunaan obat pasien. 3. Lembar persetujuan untuk apoteker dari pasien. 4. Kartu kunjungan. Selanjutnya bagian C.
monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di rumah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pasien, tercapainya tujuan dan sasaran, serta kualitas pelayanan kefarmasian yang diberikan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah. 1. Menilai respon atau akhir pelayanan kefarmasian untuk membuat keputusan penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. 2. Mengevaluasi kualitas proses dan hasil pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu bagian A. Menilai keakuratan dan kelengkapan pekerjaan awal. Bagian B. Menilai kesesuaian perencanaan dan ketepatan dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Bagian C. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Selanjutnya, hal penting 8. Monitoring efek samping obat (MESO). Selanjutnya, hal penting 8. Monitoring efek samping obat (MESO). Bagian A. Pelaksanaan monitoring efek samping obat. 1. Apoteker. 2. TTK dan tenaga kesehatan lain di puskesmas. 3. Kolaborasi apoteker, TTK dengan perawat dan dokter. Bagian B. Persiapan monitoring efek samping obat. 1. Data ESO puskesmas. 2. Referensi ESO. 3. Resep dan rekam medis. 4. Obat pasien. 5. Kertas kerja atau formulir MESO pada lampiran 13. Bagian C. Pelaksanaan monitoring efek samping obat. 1. Menganalisis laporan efek samping obat (ESO efek samping obat), yaitu secara pasif dan menerima keluhan pasien sehubungan dengan ketidaknyamanan setelah minum obat dan menanyakan berapa lama setelah minum obat, adakah obat lain yang digunakan, adakah makanan yang tidak biasa dikonsumsi. Kemudian secara aktif melakukan asesmen tiap resep, hasil laboratorium pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menunjukkan perbedaan dari seharusnya atau sesuai harapan. Kemudian secara aktif melakukan asesmen pasien terhadap keluhan sehubungan obat yang digunakan, menanyakan riwayat munculnya alergi atau keluhan lain sehubungan dengan obat yang digunakan, memastikan waktu munculnya keluhan setelah menggunakan obat, adakah obat lain yang digunakan, adakah makanan yang tidak biasa dikonsumsi. 2. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. Bagian A. Melakukan identifikasi obat-obat yang paling menyebabkan ESO dihubungkan dengan manifestasi klinis yang muncul, misalnya NSAID menyebabkan angiodema dan nyeri lambung. Jika kesulitan menetapkan apakah keluhan berhubungan dengan obat, diperlukan referensi dari monograf obat sampai penelitian case report dan dikombinasi dengan informasi dari keluarga, perawat maupun dokter yang merawat. Kemudian melakukan identifikasi terhadap kelompok pasien yang berisiko tinggi munculnya ESO, misalnya kelompok geriatri potensial mengalami gangguan tidur karena sifluorescence, kelompok perempuan produktif berisiko extrapyramidal syndrome karena metolopramid. Selanjutnya 3. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional setiap kejadian ESO, dilaporkan dalam form MESO maupun secara elektronik ke BPOM. Selanjutnya D. Evaluasi monitoring efek samping obat, yaitu konsistensi laporan MESO ke Badan POM. Selanjutnya bab 4. Pelaporan dan pembinaan pengawasan. Bagian A. Pelaporan. Laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang dilaporkan kepada Dinkes Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pelaporan Kementerian Kesehatan disampaikan paling sedikit setiap triwulan. B. Pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. C. Pengawasan. Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.